Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Channel ini khusus menyajikan konten-konten seputar tulisan tangan. Jadi pada kesempatan kali ini, konten ini akan menyajikan dan kita akan belajar bersama mengenai tulisan tangan, yang mana kita belajarnya lewat font yang ada di Word melalui laptop. Jadi pada kesempatan kali ini, font yang akan kita pelajari yaitu font Edwardian Script ITC. Jadi font ini banyak sekali digunakan pada kartu-kartu undangan. Emang karakter huruf yang digunakan adalah huruf-huruf yang modern, klasik, anggun, dan enak dipandang gitu. Cuman kalau orang yang tidak terbiasa dengan font ini, ya pasti akan susah untuk membacanya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menulis font yang huruf kapital ya. Jadi kita tidak memulainya dengan huruf yang kecil. Karena setelah saya lihat-lihat, huruf kecil dari font ini hampir sama lengkungannya dengan huruf-huruf kaligrafi yang lainnya. Jadi kalau kita lihat-lihat, lengkungan demi lengkungan huruf ini mirip seperti siput ya teman-teman. Jadi mungkin bisa kita bilang bahwa font ini adalah font siput. Jadi dengan lengkungannya yang ada perut dan punggungnya. Dan rata-rata lengkungan punggung dari huruf atau font ini terbilang sangat besar. Jadi hampir menyerupai bentuk siput. Dan karena ini adalah masa belajar, jadi memang apa yang saya tulis dengan apa yang ada pada layar laptop ya sebenarnya tidak sempurna dan tidak mencapai kemiripannya teman-teman. Namun itulah belajar. Karena kita belajar, ya pastinya akan terasa kaku, ya lengkungannya tidak konsisten, besar hurufnya tidak konsisten, dan lain sebagainya. Dan teman-teman sendiri juga bisa menyesuaikan cara latihannya ya. Di sini saya latihannya langsung melihat dari laptop, kemudian saya tulis. Karena memang saya sudah ada basic tulisan tangan. Tapi bagi teman-teman yang masih awal-awal, mungkin cara latihannya jika tertarik dengan font-font yang berjenis seperti ini, yang banyak lengkungan dan perut atau punggung hurufnya, maka teman-teman juga bisa melakukan print teks yang ada di Word. Misalnya teman-teman ketik semua huruf A-nya sampai Z, baik itu huruf kecil maupun kapital. Kemudian teman-teman print dan teman-teman bisa pindahkannya ke buku atau kertas HVS dengan cara cukup ditebalkan. Jadi cara menebalkannya ini tergantung kemauan dari teman-teman juga. Bisa dengan pulpen biasa atau bisa dengan brush pen mungkin. Jadi ya disesuaikan dengan kemauan dari teman-teman sendiri ya. Dan untuk kita ketahui bahwa rata-rata huruf-huruf yang jenisnya seperti ini ada tingkat lengkungan yang dari atas ke bawah itu ada tebal tipisnya. Jadi kalau huruf-huruf yang berjenis seperti ini yang tegak bersambung atau huruf-huruf kaligrafi lainnya, itu rata-rata mereka hurufnya itu sifatnya ada tebal tipisnya. Kalau kita mau menulis dari atas, rata-rata cara menuliskannya itu dengan kondisi pulpen agak ditekan ke kertas atau ke media lainnya, sehingga dia akan tampak lebih tebal. Akan tetapi jika kita tulis dari bawah, maka kondisi pulpennya agak diringankan. Jadi sehingga yang
terjadi, yang ada di kertas hasilnya tipis dia. Jadi cara seperti ini berlaku untuk huruf-huruf yang mempunyai kemiringan yang stabil, atau juga huruf-huruf yang memang tegak lurus. Nah, untuk huruf ini sendiri, teman-teman bisa melihat pada huruf I dan J. Di situ pada huruf kapitalnya, antara huruf I dan J sangat sedikit perbedaannya. Hanya saja pada ukurannya berbeda. Jika huruf J ukurannya jauh lebih besar dan lebih tinggi ya teman-teman, akan tetapi dari segi lengkungannya berbeda. Dan O-nya bisa teman-teman lihat sendiri, sama huruf Q-nya itu jelas sekali seperti bentuk dari badan siput ya, atau rumah siput yang kita lihat. Jadi memang lengkungannya itu sampai ke dalam dia, dan di ujungnya ada titik, itu seperti titik lah kita bilang. Begitu juga dengan jadi teman-teman harus perhatikan tingkat ketebalan dan ketipisan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita tidak langsung tebal. Tulisan handwriting pesan tebal dan tipis pada huruf tersebut. Menggunakan pulpen biasa biar jenis apa lagi yang bisa kita pelajari dengan kertas